Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa. Senang sekali ya bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih satu ayat yang sering bikin penasaran. Surat Al-Baqarah ayat ke-26. Itu loh yang tentang nyamuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Ayat ini memang spesial ya, sahabat takwa. Kita coba kupas bareng-bareng ya. Kenapa sih Allah SWT kok milih makhluk sekecil nyamuk gitu kan buat jadi perumpamaan di firman-Nya? Terus gimana reaksi orang dulu pas ayat ini turun? Dan tentunya pelajaran penting apa buat kita sekarang? Kita rujuk ke penjelasannya para ahli tafsir ya, kayak Imam Ar-Razi, Ibnu Asyur, Al-Bagawi, dan lainnya. Wah, menarik banget Dwi. Jadi, kita mau cari hikmah di balik contoh yang kelihatannya sepele ini ya. Oke deh, sahabat takwa, yuk kita mulai. Mungkin dari konteksnya dulu kali ya, ayat ini nyambungnya kemana gitu? Baik, jadi sebelum kita masuk ke ayat 26, memang penting sahabat takwa buat lihat kaitannya sama ayat-ayat sebelumnya. Kata Imam Ibnu Asyur, terus juga Imam Ar-Razi, ayat sebelum ini tuh yang ayat 23-24 isinya kan tantangan. Oh, tantangan buat yang ragu sama Al-Quran itu ya? Betul, tantangan buat bikin satu surat aja yang mirip Al-Quran. Ya jelas mereka nggak sanggup kan. Nah, sebelumnya lagi di ayat 17-20 itu ada perumpamaan tentang orang munafik. Ah, jadi setelah mereka nggak bisa nandingin bahasanya Al-Quran yang indah itu? Tepat, gagal di situ mereka geser nyerangnya. Yang diserang sekarang isinya, maknanya. Oh gitu. Mereka mulai mencela gitu. Kok bisa sih kitab suci ngomongin hal remeh? Kayak nyebut lalat di surat Al-Hajj atau laba-laba di surat Al-Ankabut. Sinis gitu nanyanya, pantas nggak sih Tuhan bahas beginian? Nah, ayat 26 ini turun persis buat jawab keraguan dan ejekan mereka itu. Jadi memang ada sebab turunnya ayat ini secara khusus ya, asbabun nuzulnya gitu. Betul sekali, ada riwayatnya sahabat takwa dari Ibnu Abbas, terus Hasan Al-Basri, Qatadah juga. Ini dikutip banyak mufasir kayak Imam At-Ta'alibi, Al-Bagawi. Mereka nyebutin kaum Yahudi di Madinah, ada juga yang bilang kaum musyrikin Mekah, itu ngetawain perumpamaan lalat sama laba-laba. Ngetawain gimana? Iya dianggap nggak pantas aja buat keagungan Tuhan. Mereka bilang, ngapain sih Allah bikin contoh receh gini? Nah, ayat ini turun buat ngegasin. Allah nggak terpengaruh sama anggapan mereka. Imam Ibnu Asyur malah curiga, jangan-jangan nih kelompok Yahudi sama musyrikin ini kong kali kong di Madinah buat nyebarin keraguan ini. Oke, jadi jelas ya latar belakangnya kenapa ayat nyamuk ini turun. Sekarang, coba kita lihat teks ayatnya deh. Mulai dari awal. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak segan atau malu. Nah, kata malu di sini gimana maksudnya? Kan nggak mungkin malu kayak kita ya? Tepat sekali, kalau dipahami malu kayak emosi manusia, misal muka merah karena takut dicela, itu mustahil buat Allah. Imam Ar-Razi negasin itu. Jadi makna la yastahi di sini itu lebih ke Allah tidak akan meninggalkan atau tidak terhalangi. Gak ada halangan buat Allah bikin perumpamaan apapun. Mau sekecil nyamuk atau yang dianggap remeh sekalipun sama manusia. Selama apa? Selama di dalamnya ada kebenaran, ada hikmah. Ini kata Imam Al-Bagawi dan At-Talibi. Karena perumpamaan dari Allah itu pasti baik, pasti bener. Yang gak ada alasan buat malu gitu. Atau bisa juga ini jawaban langsung ke ejekan mereka tadi. Mereka nanya, apa Tuhan kalian gak malu? Allah jawab, enggak, Allah gak malu. Gitu kira-kira analisisnya Ibnu Asyur dan Ar-Razi. Jadi, ini penegasan kalau standar benar dan hikmah itu punya Allah. Bukan dari anggapan remeh kita ya. Allah bebas pakai cara apa aja buat jelasin kebenaran. Masuk akal banget. Lanjut ke nyamuknya nih. Nah, ayatnya kan lanjut. Fa'iyyadriba masalam ma ba'udatan wa ma fauqala, membuat perumpamaan seekor nyamuk. Ini dia intinya. Kenapa nyamuk ba'udah? Justru itu poinnya. Dipilih karena makhluk ini dianggap kecil banget, lemah, bahkan mungkin jijik ya buat sebagian orang. Iya sih, seringnya gitu. Tapi di balik kecilnya itu ada keajaiban ciptaan yang luar biasa. Imam Ar-Razi kasih contoh yang wah bikin mikir. Gimana coba belalai nyamuk yang kecil gitu bisa nembus kulit kerbau atau gajah yang tebal?
Oh iya, iya. Itu kan nunjukin kekuasaan Allah, detailnya ciptaan Allah, bahkan di makhluk yang paling sering kita remehin. Nah, kata ma sebelum ba'udzatan itu, kata Ibnu Asyur sama Ar-Razi, bisa jadi penguat aja, takkid, atau bisa nunjukin keumuman, ya apa aja termasuk nyamuk, atau bisa juga negasin aspek hinanya nyamuk di mata para pengkritik itu. Subhanallah. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang nyamuk ya. Yang biasanya kita tepok, kita usir, ternyata Allah sebut di Al-Quran sebagai contoh. Jadi pengingat buat nggak gampang ngeremehin ciptaan Allah sekecil apapun. Betul. Terus ada lagi yang seru nih setelahnya. Fama fauqaha. Biasanya kan diterjemahin atau yang lebih dari itu. Nah, frasa ini punya dua makna yang nunjukin dalamnya bahasa Quran. Dua makna gimana? Makna pertama, ya yang di atasnya secara harfiah. Ukurannya lebih gede. Jadi bisa aja nunjuk ke makhluk yang lebih besar dari nyamuk. Kayak lalat atau laba-laba, tadi kan udah disebut sebelumnya. Yeah. Ini salah satu pendapat dari Ibnu Abbas. Oke. Tapi makna kedua, dan ini yang dianggap lebih kuat sama banyak ulama kayak Imam Ar-Razi, terus ahli bahasa Abu Ubaidah, justru artinya yang di atasnya itu dalam hal kekecilan atau keremehan. Jadi sesuatu yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Lebih kecil lagi, kok bisa di atasnya tapi lebih kecil? Nah, itu dia uniknya bahasa Arab. Jadi gini, konteks perumpamaan kayak gini tuh seringnya buat nunjukin lemahnya sesembahan selain Allah. Jadi makin kecil contohnya, makin kuat kan argumen kelemahannya. Imam Ibnu Asyur jelasin, kata fauqa itu bisa berarti melebihi dalam satu sifat. Sifatnya bisa baik, bisa buruk. Jadi fama fauqaha bisa berarti yang lebih besar, tapi bisa juga yang lebih kecil atau lebih hina dari nyamuk. Pilihan katanya tuh padat banget maknanya. Wah, bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil lagi dari nyamuk. Ini nunjukin bahasa Al-Quran tuh presisi dan kaya banget ya. Nggak bisa kita pahami gitu-gitu aja, harus direnungin bener-bener. Persis. Nah, setelah Allah negasin haknya bikin perumpamaan, ayat ini ngejelasin gimana respon manusia. Kan beda-beda tuh. Ada dua kelompok jadinya. Pertama, orang-orang beriman, alladzina amanu. Gimana respon mereka? Tahu dan yakin banget kalau perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Iman di hati mereka itu bikin mereka bisa nangkap hikmahnya. Nggak peduli contohnya sesederhana apa. Oh, jadi karena sumbernya Allah yang mereka yakini, jadi apapun contohnya, mereka terima sebagai kebenaran ya. Hati yang bersih emang lebih gampang nyambung. Betul sekali. Nah, sebaliknya, kelompok kedua, orang-orang kafir, alladina kafaru, respon mereka itu pertanyaan sinis. Madza aradallahu bihadza mathala? Apaan sih maunya Allah pakai perumpamaan ginian? Nah ini, Para mufasir kayak Ibnu Asyur, Ar-Razi, negasin, ini tuh bukan nanya karena pengen tahu jawabannya, bukan tolabul faham, tapi ini pertanyaan pengingkaran, inkari, dan pelecehan, istihqor. Nanyanya buat nolak dan ngerendahin. Kayak orang zaman sekarang gitu ya, kalau nggak setuju atau nggak ngerti, langsung bilang, nggak penting banget sih, atau nggak level lah bahas ginian. Padahal mungkin ada hikmah besar yang kelewat gara-gara sombong. Bisa jadi, bisa jadi. Terus Allah jelasin konsekuensi dari dua sikap yang beda ini. Yudulilu bihi kasiron, wayah dibihi kasiron. Artinya, dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan banyak orang dan dengannya pula dia memberi petunjuk kepada banyak orang. Nah, ini akibatnya ya. Iya, akibat logis dari pilihan sikap mereka masing-masing. Orang beriman, imannya makin kuat, dapat tambahan petunjuk. Orang kafir, ya makin jauh dari benar, makin sesat karena nolak terus. Nah, ini sering jadi pertanyaan nih. Gimana kita pahami Allah menyesatkan? Yudillu. Apa Allah sengaja bikin orang jadi sesat? Kok kayaknya gimana gitu ya? Pertanyaan bagus ini. Dan emang ini topik teologi yang dalam banget diskusinya di kalangan ulama. Singkatnya gini, pandangan mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, kayak dijelasin Imam Ar-Razi, itu kan Allah pencipta segalanya, termasuk perbuatan kita. Jadi menyesatkan itu bisa berarti Allah menciptakan kondisi sesat pada orang yang emang milih jalan itu. Sadar milihnya. Bisa jadi sebagai hukuman juga atas pilihannya. oke. Atau bisa juga artinya Allah membiarkan orang itu. Nggak ngasih taufik, nggak ngasih pertolongan khusus. Istilahnya khidzlan, dibiarin tanpa pertolongan. Kenapa? Ya karena dia terus-terusan nolak kebenaran yang datang. Jadi bukan Allah dolim, tapi ini konsekuensi pilihan bebas manusia itu.
Nah, ada juga pandangan lain, misalnya dari Mu'tazilah dulu. Mereka kan sangat nekenin keadilan Tuhan sama kebebasan mutlak manusia. Jadi mereka nggak setuju kalau menciptakan kesesatan itu dinisbatin ke Allah. Terus mereka nafsirinnya gimana? Mereka tafsirinnya secara majazi, metaforis. Misalnya, yudhilu itu artinya Allah menyebut atau menghukumi mereka sesat. Atau Allah membiarkan mereka jalan ke arah azab. Atau ya perumpamaan itu sendiri yang jadi sebab mereka sesat, karena mereka salah nanggepinnya. Oke. Jadi intinya ada di interaksi antara ketetapan Allah sama pilihan dan sikap kita ya. Ayat Quran itu kayak cahaya atau ujian. Cara kita respon itu yang nentuin hasilnya buat kita. Bisa nambah hidayah atau malah bikin makin jauh karena kita nolak. Wah, ini poin penting banget. Tanggung jawabnya balik ke kita. Tepat sekali. Dan penutup ayat ini penegasan yang krusial banget. Wa ma yudhilu bihi illal fasikin. Dan dia tidak menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Hanya orang fasik. Siapa sih orang fasiki ini? Nah, secara bahasa, fasik itu artinya keluar. Kayak kurma mateng yang keluar dari kulitnya. Jadi fasik itu orang yang keluar dari jalur taat sama Allah. Di konteks ayat ini, banyak ahli tafsir, kayak dikutip Imam Razi dari Al-Kafal, terus juga diisyaratkan Ibnu Ashur, itu nunjuknya spesifik ke sebagian kaum Yahudi di Madinah waktu itu. Mereka ini punya rekam jejak kurang bagus soal nepatin janji sama Allah. Oh, Jadi sifat fasik inilah keluar dari ketaatan, ngelanggar komitmen yang bikin hati mereka itu ketutup. Nggak bisa nangkep kebenaran di balik perumpamaan nyamuk ini. artinya ada hubungan erat ya antara karakter kita, integritas kita, kebiasaan kita taat atau maksiat, sama kemampuan kita nerima atau nolak hidayah. Wah, ini menarik. Benar banget. Dan ayat setelahnya, ayat 27, itu ngejelasin lebih detail lagi sifat-sifat orang fasik yang rugi ini. Ada 3 ciri utama nih. Apa aja tuh? Pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu kuat. Janjinya bisa macam-macam. Bisa janji awal di alam ruh, bukankah aku Tuhanmu? Bisa janji lewat nabi-nabi, termasuk janji di kitab suci mereka, Taurat, buat ikut nabi akhir zaman. Kata Imam Ibnu Ashur, naqad melanggar itu kayak ngelepasin ikatan tali yang udah kuat. Jadi sengaja ngerusaknya. Oke, yang pertama langgar janji. Terus? Kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ini sering diartikan mutus silaturahmi antar manusia, tapi banyak ulama kayak Imam Al-Baghawi lebih nekenin ke makna memutus hubungan dasar yang Allah perintahkan, hubungan iman. Maksudnya gimana hubungan iman? Ya contohnya, cuma mau percaya sama sebagian nabi, tapi nolak nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Padahal kan Allah suruh iman sama semua rasul. Atau bisa juga artinya mecah belah ajaran agama, intinya mutusin koneksi penting yang Allah suruh jaga. Paham. Yang ketiga? Ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini luas maknanya, bisa maksiat biasa, bisa ngalangin orang dari jalan Allah, nyebar fitnah. Imam Ibnu Ashur nambahin tafsiran menarik. Ngotot sama ajaran agama yang udah diganti, mansuh, sama syariat baru, itu juga termasuk merusak loh. Kenapa? Karena udah nggak bawa maslahat lagi sesuai kehendak Allah di zaman itu. Wah, jadi jelas banget ya ciri-cirinya, suka ingkar janji, suka mutusin hubungan baik, terutama iman dan persaudaraan, dan cenderung ngerusak. Ternyata sifat-sifat ini bukan cuma jelek secara moral, tapi jadi semacam blok spiritual ya, nutup pintu hidayah. Pelajaran banget ini buat kita. Nah, sampailah kita ke bagian refleksi nih, sahabat Aqua. Apa sih hikmah utama yang bisa kita bawa pulang dari ayat ini? Pertama, jelas pelajaran soal tawadu, rendah hati. Jangan pernah deh kita ngeremehin sesuatu atau seseorang cuma karena kelihatan kecil, sederhana, atau nggak berharga di mata kita. Kebesaran Allah, hikmahnya, itu bisa muncul dari mana aja, bahkan dari seekor nyamuk. Betul banget. Ini kayak sentilan lembut ya, biar kita nggak sombong. Kadang kita sibuk nyari keajaiban yang gede-gede, lupa kalau tanda kebesaran Allah tuh ada di setiap detil ciptaannya, di hal-hal kecil sehari-hari. Dua, kendumi intinya juga hati kita, mindset kita pas ketemu sama kebenaran, apalagi Al-Quran. Sumbernya kan sama tuh, tapi respon kita nentuin hasilnya. Hati kita kebuka enggak? Nyari hikmah kayak orang beriman.
Atau malah ketutup sama ego, prasangka, nolak terus kayak orang kafir dan fasik. Perumpamaan ini jadi kayak cermin atau filter gitu, nunjukin kondisi hati kita gimana. Ini buat introspeksi nih. Cara kita reaksi sama nasihat atau ayat Quran, apa langsung terima, direnungin, atau malah ngeyel nyari alasan, itu bisa jadi indikator sehat nggaknya iman kita ya. Masih lembut nggak hati kita? Masih mau nerima nggak? Tepat. Dan ketiga, kita mesti waspada sama 3 sifat fasik di ayat 27 tadi. Jangan sampai kita kena penyakit ini, ngelanggar janji atau amanah, mutusin hubungan yang Allah suruh sambung, terutama iman dan silaturahmi, sama berbuat kerusakan. Ini relevan banget ya sama zaman sekarang. Banget. Ini bukan cuma cerita Bani Israel dulu, buat kita semua. Jangan sampai kita korupsi, itu kan khianat amanah. Atau nyebar hoax, ngadu domba, itu kan mutusin hubungan dan ngerusak. Atau mutusin silaturahmi cuma gara-gara beda pilihan politik misalnya. Sifat-sifat ini tuh racun buat rohani kita. Jadi penghalang datangnya rahmat dan hidayah. Pesannya kuat banget dan praktis ya. Jaga integritas, jaga komitmen, bangun jembatan antar sesama, bukan tembok. Terus kontribusi positif, sekecil apapun. Itu semua bagian dari jaga diri dari fasik dan buka pintu hidayah. Jadi bukan cuma soal teori, tapi aplikatif banget. Ngomong-ngomong soal nyamuk, ada nggak sih cerita atau analogi menarik dari ulama gitu, yang bisa bikin kita makin paham? Ada satu yang sering dikutip, sahabat Taqwa. Imam Ar-Razi di tafsirnya itu nyeritain, ya semacam cerita alegoris gitu, bukan hadis, tapi hikmahnya bagus. Ceritanya dialog antara nyamuk sama pohon kurma yang gede banget. Gimana ceritanya? Si nyamuk ini kan hinggap sebentar di pohon kurma. Pas mau terbang, dia bilang ke pohon kurma, kurma, pegangan yang kuat ya, aku mau terbang nih. Terus si pohon kurma jawab dengan tenang, demi Allah, aku aja nggak ngerasa pas kamu datang tadi. Gimana mungkin aku bakal ngerasa pas kamu pergi? Kena banget itu nyamuknya. Iya kan? Cerita ini nunjukin betapa kecil dan gak berartinya nyamuk di mata makhluk lain. Tapi Allah tetap milih dia jadi perumpamaan di kitabnya. Jadi nilai sesuatu tuh bukan di ukuran fisiknya, tapi pelajaran di baliknya. Imam Ar-Razi juga ngingetin, di Injil juga ada kan perumpamaan biji sesawi. Kecil banget, tapi bisa tumbuh jadi pohon besar. Itu simbol berkembangnya petunjuk Tuhan. Ini semua nguatin pesan kalau hikmah itu bisa datang dari mana aja, dari sumber yang gak kita duga. Masya Allah, indah banget ya. Jadi perumpamaan nyamuk ini benar-benar bukan cuma jawaban buat ejekan orang dulu ya, tapi pelajaran berlapis tentang kebesaran Allah di hal kecil, tentang pentingnya iman dan sikap hati kita pas nerima kebenaran, dan tentang bahayanya sifat-sifat buruk yang bisa nutup hati kita dari cahaya petunjuk. Tepat sekali sahabat Taqwa. Semoga obrolan kita hari ini bisa nguatin keyakinan kita ke Al-Quran ya, dan memotivasi kita buat selalu jaga hati kita. Biar tetap rendah hati, bersih dari prasangka buruk, dan selalu siap nangkap hikmah dari Allah. Dari manapun datangnya, sekecil apapun bentuknya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng ya sahabat Taqwa. Dalam hidup kita sehari-hari, ada nggak sih nyamuk-nyamuk tanda kebesaran Allah, nasihat baik, atau peluang kebaikan yang sering kita abain cuma karena kita anggap kecil, biasa, atau nggak penting? Yuk, kita coba latih kepekaan kita lagi. Amin, terima kasih banyak ya atas pencerahannya hari ini. Semoga obrolan kita ini bawa manfaat dan nambahin takwa kita semua. Terus ikuti kami ya sahabat takwa buat gali ilmu dan hikmah bareng-bareng. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.